Selamat datang di channel Simple Order Block Indonesia. Baik, teman-teman, hari ini kita akan belajar bagaimana menentukan bias atau arah dengan konsep liquidity. Sebenarnya ada banyak cara bagaimana kita menentukan bias atau arah market, apakah bullish atau bearish. Bisa dengan market structure, bisa dengan candle range theory yang sudah saya bagikan beberapa videonya sebelum ini ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan beberapa cara dan salah satu pilihannya adalah menggunakan konsep liquidity yang akan kita pelajari pada hari ini ya di video ini. Oke, sebelumnya mengapa kita bisa menentukan arah market atau bias dengan menggunakan liquidity? Mengapa? Karena market ya untuk menggerakkan harga itu butuh liquidity ya. Market membutuhkan liquidity untuk menggerakkan harga. Kita lihat di sini ya, jika dia ingin turun ya, maka dia butuh buy side liquidity, yaitu liquidity yang berada di atas ya. Kalau harga ingin naik ya, dia butuh sell side liquidity untuk bergerak naik ya. Jadi prinsipnya begitu ya konsepnya. Market akan mengambil BSL untuk bergerak turun dan sebaliknya akan mengambil SSL untuk bergerak naik ya. Ini konsep ini penting karena ini yang mendasari ya. Baik, ada eksternal dan internal range liquidity ya. Apa itu ERL dan IRL ya? External range liquidity itu di high low ya. Berarti di luar range ya, di atas high, di bawah low ya. Kalau internal itu berarti di dalam range ya. Katakanlah di range di sini sampai di sini, maka ERL atau external range liquidity-nya berada di atas ini ya dan berada di bawah. Sedangkan liquidity yang berada di dalam range ya itu IRL ya, internal range liquidity ya. Mudahnya begitu ya. Oke. Nah, harga itu bergerak untuk mengambil ERL atau IRL ya. Jadi bergerak untuk mengambil external range liquidity atau bergerak masuk ya ke dalam untuk mengambil internal range liquidity ya. Nah, harga bergerak mengambil ERL ya, itu bisa jadi adalah sweep, bisa jadi breakout ya. Ya, pergerakan di sini ya, dia harga naik ya, ambil external range liquidity-nya ya, breakout ya. Kemudian harga menuju internal range liquidity ini kita sebut dengan rebalancing ya. Ya, maka internal range liquidity itu adalah area fair value gap ya. Maka pergerakan turun ini adalah menyeimbangkan. Dia menutup atau memitigasi fair value gap atau imbalance. Ya, jadi pergerakan hanya ada dua, entah dia mengambil liquidity atau menuju atau breakout atau sweep, mengambil external range liquidity dan bergerak turun ya, atau ke dalam gitu. Kalau ini skemanya bullish ya, menuju ke fair value gap atau imbalance atau internal range liquidity ya. Kalau di dalam sini ada high low gitu, minor ya, maka dia termasuk di internal range liquidity ya. Ya, oke. Jadi pergerakannya entah dia breakout, sweep, mengambil ERL ya, kemudian dia kembali untuk rebalancing. Baik, kalau kita lihat di sini ini range ya. Oke, 50% di atas range adalah area premium, 50% di bawah ya. Range itu diskon ya. Di bawah ini di atas. Premium diskon. Kalau skemanya bearish seperti ini, maka internal range liquidity-nya pilihlah yang berada di area premium ya. Oke, ini pilihan ya. Kalau terlihat di sini, ini ada juga ya, ada fair value gap ya, imbalance. Tapi kita pilih yang di atas. Kenapa? Karena skemanya bearish, maka pilih yang di area premium. Kalau skemanya bullish, maka pilih yang berada di area diskon. Oke ya. Nah, ini kita lihat pergerakannya, teman-teman. Ini adalah
ERL, eksternal, ini eksternal ya. Setelah mengambil eksternal di sini, dia kembali ke internal range liquidity. Kemudian baru bergerak menuju ke external range liquidity. Maka pergerakan seperti ini yang kemudian kita bisa gunakan untuk menentukan biasnya. Apakah harga itu bergerak dari external range liquidity atau sedang bergerak dari internal range liquidity. Kalau dia bergerak dari eksternal, biasanya tujuannya adalah internal. Kalau dia bergerak dari internal, tujuannya adalah eksternal. Ya, begitu saja seterusnya ya. Oke, semoga konsep ini mudah untuk dipahami sehingga teman-teman bisa menentukan biasnya apakah di minggu ini akan bullish atau bearish, apakah di hari ini akan bullish atau bearish ya. Ini tergantung time frame-nya ya. Di time frame-nya. Semakin besar time frame itu biasanya akan semakin kuat, semakin powerful. Itu prinsip juga ya. Baik teman-teman, kita akan belajar bagaimana menentukan bias di pair Euro USD ya. Oke, pergerakannya ini bullish ya. Kita lihat ini harga naik ya dan harga turun di sini. Oke, kita lihat dia menuju ke internal range liquidity ya. Ini eksternalnya, ini external range liquidity menuju ke internal range liquidity. Eksternal diambil, turun menuju ke internal range liquidity lagi ya di fair value gap di sini ya. Oke, eksternalnya di mana? Ini eksternalnya diambil di sana, kemudian turun menuju ke internal range liquidity lagi di sini ya. Oke, eksternalnya itu di sini, berarti yellow-nya ya. Mereka masuk ke internal range liquidity, kemudian mengambil eksternalnya lagi. Oke, eksternal diambil, masih naik lagi. Kalau kita lihat di sini ada internal range liquidity di sini ya. Harga naik, kemudian retrace tidak sampai ke area eh, internal, kemudian dia naik lagi ya. Baik, kalau kita lihat range-nya, maka kita sini ya, ini sudah termitigasi dan di sana ya. Oke, kalau kita lihat dari range ini, ada area fair value gap atau internal range liquidity di bawah ini ya. Kalau kita lihat ke kiri ya, dia ambil liquidity di sini ya. Oke, liquidity dia turun tidak sampai ke fair value gap. Oke, dia naik lagi. Kemudian target bullish berikutnya adalah mengambil liquidity di sini ya. Oke. Nah, ini ada liquidity PSL sebagai tujuan. Nah, kemudian untuk bergerak naik itu apakah dia akan turun untuk ambil liquidity dulu atau dia akan langsung berangkat menuju ke sana. Kemudian kita lihat nanti turun untuk menuju ke internal range liquidity berikutnya ya. Oke, kalau dia naik maka range-nya akan ikut naik ya. Begini ya. Seandainya naik ya. Tapi sejauh ini range-nya di sini, maka kalau dia turun ya berharap tujuannya adalah di internal range liquidity. Oke, ini bagaimana cara kita menentukan bias ya. Kalau sudah punya bias, tujuan ya, arah, kemudian ada tujuan, maka selanjutnya adalah PR teman-teman itu adalah menentukan di mana area ideal untuk entry ya. Tinggal itu PR-nya. Oke, teman-teman, sampai di sini video kali ini. Bagaimana menentukan bias dengan menggunakan konsep liquidity. Oke, ingat ada yang mengatakan bahwa if you don't see the liquidity, then you are the liquidity ya. Baik, terima kasih dan jangan lupa happy trading, happy profit, and happy life. Salam.